Selamat sore. Senang sekali kita berjumpa lagi di podcast Palu. Kayaknya podcast Palu untuk edisi live-nya sudah cukup lama kita baru live lagi. Dan kali ini kita akan membahas sesuatu yang agak berbeda. Ini soal hobi, dan hobi ini yang menurut saya adalah hobi yang tidak semua orang bisa masuk di dalam. Karena ada beberapa aturan-aturan yang ketat. Kemudian juga berhubungan dengan hobi, kalau menurut saya hobinya orang berduit, nah, bisa dibilang seperti itu. Kita akan membahas tentang komunitas airsoft gun. Tapi saya ingin dulu menyampaikan ke teman-teman bahwa live podcast kali ini juga akan kita share ke beberapa teman-teman dan juga ke grup-grup WhatsApp. Nah, sudah hadir tamu saya hari ini adalah Ko Ricky Cuy. Nah, kami akrab memanggilnya Ko Akwang. Apa kabarnya, Pak? Siap. Luar biasa. Nah, saya sebelum lanjut membahas soal komunitas airsoft gun, saya ternyata tadi buka-buka Facebook, buka-buka grup WA, ternyata Ko Ricky hari ini berulang tahun. Betul itu, Pak? Kemarin. Oh, kemarin. Oh, happy birthday kalau begitu. Nah, jadi momen yang pas betul kita mengundang Ko Ricky hari ini di momen istimewa, dan juga ya akan kita bahas sesuatu yang istimewa gitu. Nah, tadi teman-teman memberi saya judul podcast kita hari ini itu adalah cara aman resmi untuk menjadi member komunitas airsoft gun. Kamu tahu airsoft gun yang tembak-tembak, tapi bukan pistol air ini, bukan pistol air. Baik, baik Ko Ricky, saya mau awali dengan sebenarnya airsoft gun itu apa, karena ternyata bahwa banyak orang belum tahu airsoft gun itu komunitas apa. Baik, terima kasih. Airsoft gun itu dia ada dua jenis. Yang pertama namanya airsoft gun, ya. Terus yang berikut adalah air gun. Jadi itu beda. Selama ini kan orang taunya airsoft gun, tapi tidak mengetahui air gun juga ada. Ya, air gun ada. Bedanya apa? Kalau airsoft gun itu pelurunya kita tidak ngomong peluru, kita ngomong BB. Ya, BB. Dia itu bulat, bahannya plastik. Itu namanya airsoft gun. Nah, sedangkan air gun dia bulat juga, tapi dinamakan gotri, atau dia bahannya besi. Ya, besi. Jadi ya kadang-kadang ini airsoft gun disalahartikan. Ya mohon maaf juga oleh media mengatakan bahwa ini jenisnya airsoft gun. Padahal itu bukan airsoft gun, tapi air gun namanya. Jadi itulah yang membedakan, termasuk kecepatan pelurunya. Nah, kalau air gun itu dia bisa membunuh. Airsoft gun itu tidak bisa membunuh, hanya bisa melukai. Begitu. Jadi itulah yang membedakan antara airsoft gun dengan air gun, dan juga dari segi gasnya. Oh ya, itu beda pelontarnya ya. Iya, kalau air gun, iya. Kalau yang per lagi namanya spring. Lain lagi tuh. Ya, spring. Spring itu menggunakan per. Dan dia tidak menggunakan gas. Dia hanya terfokus pada pernya itu yang nanti bermain. Pelontarnya per. Tapi yang kita gunakan namanya airsoft gun. Dia menggunakan gas, tapi gasnya itu tidak dalam bentuk tabung yang diisi dalam unit. Beda, dia di luar. Hanya saya tadi mau bawa alatnya, saya lupa bawa alatnya itu. Itu yang membedakan. Kalau dari segi kan barang ini sekarang banyak orang mau masuk di komunitas ini ternyata tidak segampang yang dikira kan. Ada izin-izinnya. Kalau perizinan airsoft gun dan air gun itu beda juga ya? Perizinan airsoft gun dengan air gun beda. Oh, beda juga. Beda ya, karena ada tingkat apa ya lalu namanya, saya sudah lupa itu. Kalau dari kepolisian itu ada di nama itu kenapa begitu. Kalau airsoft gun
dia dipakai untuk ketangkasan atau olahraga. Oh ya. Itu dipakainya airsoft gun. Di luar dari air gun kita nggak boleh pakai. Begitu. Dan air gun, mudah-mudahan saya tidak salah, air gun dia itu masuknya di kategori perbakin. Ya betul ya Pak. Nah, kalau airsoft gun kemungkinan dia di luar, dia hanya sebuah komunitas, namanya airsoft gun. Begitu. Ada lagi satu yang sering orang main itu paintball. Nah, paintball itu dia peluru yang berbentuk cat tinta. Oh iya iya. Jadi kalau ditembak kena baju, pecah gitu, warna-warna, warna apa, kuning, biru, merah. Nah itu paintball. Tapi paintball kita nggak bisa pakai di airsoft gun, karena airsoft gun punya strategi permainan kurang lebih hampir sama dengan militer. Oh gitu. Iya, jarak 20 meter, 30 meter. Berarti kalau di Indonesia diterapkan nanti apa wajib militer, teman-teman di airsoft gun ini ya sudah punya pengalaman lah begitu ya dalam hal tembak menembak. Ya kalau atas nama NKRI ya semua harus siap. Oh iya. Ya susah kita ini belum tahu tembak gitu. Wajib militer tak salah. Awas kaki kepala kena. Ini persoalan baru ini kalau begini. Nah baik. Saya mau ke soal komunitas deh. Nah, Koriki salah satu yang saya dengar adalah salah satu masuk dalam salah satu komunitas itu. Nanti disebutkan apa komunitasnya, kemudian bagaimana ceritanya kok Koriki ini mau terlibat atau mau membentuk komunitas ini, karena tidak semua orang punya hobi ini. Airsoft gun itu saya bentuk pertama kali di Kota Palu itu pasca kerusuhan Poso 2010 kalau nggak salah. Nah, teman-teman ngomong ke saya, kamu ini gila ya, ini kita baru kerusuhan Poso ini, baru mau bentuk airsoft gun, nanti dikiranya kita ini teroris yang lagi latihan. Jadi saya coba, saya bentuk komunitasnya karena teman-teman kan pengen main, tapi tidak ada sarananya, tidak ada ruang untuk kita bisa bermain. Dan juga memang alasan saya pada waktu itu bentuk hanya untuk kita hobi. Nah, saya uruslah perizinan itu, ya memang sih susah Pak. Ya, tidak bisa masuk. Tapi ya saya tetap urus, paksa masuk. Gimana caranya? Artinya kita memberikan penjelasan, memberikan edukasi bahwa ini airsoft gun bukanlah seperti yang orang bayangkan bisa membunuh. Nah itu. Ya, itu tadi saya di awal-awal berpikir kalau harus tembak ini. Ya hanya kan kadang-kadang oknum yang memakainya. Saya dapatnya itu 2010 diizinkan oleh Kodim 1306 yang mendapat izin, dibentuklah namanya airsoft gun. Itu dulu grupnya Tadulako Airsoft Gunners atau TAG. Sampai sekarang masih ada dan dibawa pengawasan oleh Polda. Kalau nggak salah Polda. Iya. Jadi memang kita selama ini bermain itu diawasi oleh Polda. Dan unit pun juga itu tidak disimpan di rumah, simpannya di Polda. Iya, pada saat kita mau pakai, buat perizinannya, minta surat pakainya ke Polda. Ribet juga ya, bukan sekedar orang bilang mau bawa ke sana kemari. Iya, jadi bukan berarti kita sudah punya unit, kita bisa tanda tenteng bawa ke sana, bawa kemari, nggak bisa juga. Tetap ada aturannya. Berarti dia memang cuman bisa diambil kalau mau latihan atau mau bermain. Ya, di saat kita mau bermain, mau latihan, atau mau ikut giat event, lapor. Itu wajib. Komunitas Tadulako ini bisa dibilang pertama kan? Tadulako Airsoft Gunners itu yang pertama kali saya bentuk 2010. Jadi saya anggap ini komunitas airsoft gun ini mungkin hanya bertahan ya 2 tahun, 3 tahun. Setelah itu vakum.
Karena pikiran saya kan ini barang kita main bukan barang murah, Ya, betul. mahal ini barang, hobinya orang mahal. Itu tadi Oh, saya bilang. ya kayak keyakinan saya itu ya paling 2 sampai 3 tahun saja, setelah itu udah hilang ini barang Ya. vakum. Tapi ya sampai hari ini airsoft gun itu sudah terbentuk di beberapa daerah, hanya di Palu, kayaknya di Parigi ada, di Poso, di Luwu juga sudah ada. Jadi ya syukurlah, artinya apa yang saya perbuat itu bisa mendatangkan hasil positif untuk warga Kota Palu yang memang hobinya juga bermain airsoft gun. Lanjut jadinya. Iya. Oke. Tapi banyak yang tidak tahu ternyata. Wah, di balik layar pembentukan komunitas ini adalah Koriki. Gitu kan. Nah, itu ada 3 orang. Itu Iya. tiga beberapa, saya sudah lupa itu. Jadi saya, terus ada lagi si Haryadi. Haryadi Leong sama Junov Power. Ya, jadi kami itu bertiga, kami coba usahakan ini airsoft bisa main di Kota Palu. Ya, puji Tuhan lah, alhamdulillah akhirnya berhasil juga sampai hari ini. Jadi kalau ngurus isinya itu bagaimana ya kok? Maksudnya susah kah atau harus tes psikologi seperti ketika anggota Polri atau yang mau masuk perbakin itu kan harus ternyata tes psikolog dulu untuk bisa dapatkan. Kalau tes psikologi kita nggak ada. Tapi ya ini Palu kan kota kecil. Semua orang ini kalau lebih kita kenal lah semua. Ada yang mau masuk ke airsoft gun, ya kita kan bisa melihat dari karakternya. Ini orang kayaknya boleh nggak main ya? Udah main. Nah, ada juga orang baru yang mau main, hanya begitu main kita lihat ini kok dia punya karakter ini, aduh bahaya ini. Oh gitu ya, Iya, harus dilihat juga ya. bahaya. Jadi ya kita tidak kasih main. Begitu. Tidak boleh sembarangan. Merekrut anggota pun selektif gitu. Ya, selektif. Oh tidak, misalnya saya mau bergabung situ. Sistem kita kalau secara psikolog itu kita bertanya kepada teman-teman yang lain, ini si A gimana orangnya, begitu, pola kesehariannya seperti apa, arogan kah, temperamen kah. Sampai sebegitu. Karena airsoft gun bermain itu harus dengan betul-betul orang sabar dan jujur. Tidak gampang berarti nih sahabat podcast. Jadi jangan kamu kira oh saya mau jadi masuk komunitas ini, tapi tidak segampang yang kita kira. Kayak orang bilang bergabung di organisasi, saya mau gabung, mana juga gabung. Tidak ada seperti ternyata. Nggak ada. Ada seleksi juga yang lumayan ketat yang diberlakukan masing-masing komunitas. Ya, hanya saja tetap ini airsoft gun kita anggap berbahaya. Iyalah, kena mata kan buta. Kena mata buta. Jadi ya setiap kita melakukan latihan, entah dia latihan atau hanya sekedar bermain, yang namanya safety itu wajib. Menggunakan kacamata itu wajib, helm ya ibaratnya sama kayak militer lah. Ya, itu lengkap. Itu persiapan wamil. Siapa tahu nanti mana tahu wajib militer ya. Militer kayak di sekira di negara tetangga kita kan sudah mulai menerapkan itu, apalagi di Korea Selatan, Korea Utara. Nah, tadi Koriki sudah sampaikan perjalanan membentuk komunitas ini. Saya ingin tahu apa yang memotivasi Koriki dan teman-teman tadi yang disebutkan itu memilih mau membentuk ini, kan tadi sudah dibilang ini olahraganya orang kaya, orang berduit, mahal pula, berbahaya. Kenapa tidak bikin misalnya kayak hobi orang lain gitu, bikin komunitas mancing gitu, tapi pilih komunitas yang berisiko gitu. Pada waktu itu kan mancing ada. Jadi saya berpikir ini saya mau bikin apa ya? Semua apa yang saya mau mainkan itu ada. Sudah ada. Yang nggak ada yaitu airsoft gun. Dan memang pada waktu itu saya ada unit. Ada unit.
mau main pun bingung. Ini mau main di mana? Tidak ada ruangnya. Betul, betul. Saya kalau pergi main nanti dibilang teroris. Kan Oh. tidak lucu Pak. Kita lagi main langsung tembak sama Mbak Pusir atau Densus. Ya, di urusan lain. Nah, jadi ya yang apa yang memang memotivasi kita itu untuk airsoft gun memang dari hobi saja. Hobi. Jadi sebelum kita lakukan itu yang namanya mencari perizinannya untuk airsoft gun, kita survei dulu ke teman-teman. Ini mau nggak main airsoft gun? Oh iya mau. Saya ada unit, tapi nggak tahu main apa. Bingung ini mobilnya di mana. Itu nanya lagi ke teman-teman. Oh iya mereka unitnya ada. Nah, mereka pernah main tapi bukan di Palu, main di Makassar, Jadi main di Surabaya. sementara orang domisili di Palu. Sampai di Palu tuh bingung lah mereka. Ini unitnya kan nggak mungkin cuma pakai di rumah aja tembak-tembak tikus. Ya, diam-diam. Nah, dari situlah kita coba, kita coba usahakan, kita bikin perizinannya, kita buat dia punya perizinan, bagaimanapun caranya, izinnya kita harus ada. Bisa bermain gitu ya. Ya syukur, namanya kita memang berbuat suatu hal yang positif, ya pasti akan ada jalannya. Dan ternyata ini bukan cuma sekedar hobi, tapi prestasi juga begitu ya. Kalau prestasi ada. Prestasi itu kita dapatnya dia di 2018 atau 2019 ya. Dia 2 tahun berturut-turut. Yang pertama itu ada waktu event Argo 5. Argo 5 itu di Magelang. Ya, Saya kira cuma dia skala nasional. ya. Ya, masih ada yang yang lokalan itu ada. Sudah lupa gitu loh. Pialanya pun ada. Hanya gara-gara gempa hilang tuh piala, nggak tahu kemana. Pialanya, piagamnya hilang. Yang selamat itu yaitu Argo 5 yang di Magelang itu 2018. Argo 5. Kalau dia Argo 5 itu Argo 5 yang 2018 kita dapatnya juara 1 umum kalau nggak salah. Iya, 2018 Argo 5 itu juara umum se-Indonesia. Mewakili Palu gitu. Iya, mewakili Sulawesi Tengah itu juara 1 nasional 2018 Argo 5. Dia di kategori 5 lawan 5, 5 on 5. Itu termasuk kita mendapat tim terbaik dan pemain terbaik. Jadi kategorinya itu juara umum, terus tim terbaik dan pemain terbaik se-nasional. 2019 kita kembali ikut, itu dapat lagi juara 1 nasional. Ya, berarti bisa ini sebenarnya prestasinya banyak sih, cuma tidak terlalu terekspos ya. Ini pialanya. Hanya mungkin tidak bisa diangkat ini. Besar sekali ini piala. Ya. Kala-kala piala dunia. Pialanya 2 ini. Wah, sampai segitunya prestasinya. Tapi sementara ini belum dimasukkan dalam lomba ini ya. Tingkat kayak PON, Prapon. Kalau untuk PON saya sih sudah tidak terlalu ikut ya, nggak tahu apakah masuk atau tidak. Karena airsoft gun kan dia masuk kategori Formi. Oh, tetap dia masuk juga sebenarnya. Iya, jadi dia tidak masuk di KONI, masuknya di Formi. Federasi Olahraga Rekreasi. Ya. Nah itu di Formi. Ya. Tapi kalau untuk di PON saya nggak tahu ya. Tapi tetap dia dimasukkan dalam event nasional, ya. Iya. Hanya mungkin skalanya itu yang buat dari Formi. Kalau Koriki dapatkan data bahwa setelah Koriki membentuk komunitas Tadulaku tadi, adakah komunitas lain lagi yang terbentuk? Banyak. Sekitar berapa sekarang sudah di Palu? Yang seingat saya itu selain TAG ada PIMEK. Ada PIMEK, terus ada SCAR. Terus ada lagi beberapa, hanya
Sudah tidak ingat saya. Oh, lumayan lah. Makanya 5 apa 6 ya. Hmm. 5 klub atau 6 klub itu yang ada. Jadi komunitas-komunitas ini pernah bertemu kah dalam satu event tertentu atau diskusi? Apakah istilahnya kopi darat? Mungkin latihan bersama. Ada juga. Ada, iya. Saya waktu masih ikut 2015 kayaknya. Itu masih ada ya. Nah, kan saya sudah vakum karena apa? Terbentur dengan aktivitas. Jadi saya sudah tidak lagi di airsoft gun. Hanya mereka ya mungkin masih main sampai hari ini juga masih jalan, gabung. Artinya itu kalau gabung itu GO namanya, joint operation. Jadi kita main bareng semua antar klub. Kalau istilahnya kopi darat kan kalau. Ya, kalau di warkop kopi darat. Kalau di hutan JO namanya. Joint operation. Nah, di 11.5 ini kan sudah banyak gitu, seperti Korik sampaikan tadi ada beberapa komunitas gitu. Masih ingatkah Koriki bagaimana mengurus perizinan ini supaya orang juga bisa saya pengen bikin anu juga ini komunitas, apa saja yang disiapkan, ada batasan umur kan? Kalau umur ada. Oh, ada. Umur itu dia mesti di atas 20 tahun kalau nggak salah sekarang ya. 20 tahun. Dan izinnya itu keluarkan dia bilang ribet juga tidak ya. Izin itu dikeluarkan oleh Polda. Tapi dia tidak bisa perorangan dong kan, harus bentuk komunitas dulu. Iya. Dia per klub itu. Kalau misalnya kayak misalnya saya punya unit bikin izin tapi tidak ada komunitas, dia bisa harus masuk komunitas dulu gitu. Tidak. Misal kalau Bang Roni punya anggota 5 apa 10 lah. Ya. Nah, hanya Bang Roni ini tidak mau masuk ke klub yang sudah ada. Maunya berdiri sendiri. Nah, itu boleh. Ajukan saja nanti akan dibantu oleh federasinya. Kan ada juga namanya FAI. Ada FAI, terus ada Porgasi, ada UBU. UBU apa Abu. Nah, nanti mereka yang bantu juga follow up untuk perizinannya. Berarti tidak bisa dong kalau misalnya saya punya terus kamu bikin sendiri pribadi. Bisa bikin grupnya, yaitu ada apa? Masih itu ada dia punya. Tapi harus ada beberapa orang dulu anggota, tidak boleh sendiri. Kalau sendiri mau main sama siapa? Nah, itu dia. Karena kemungkinan kan orang berpikir, saya pergi di sana ada yang tawari misalnya, bisa beli saja. Saya beli tapi coba mengurus izinnya, tapi sendiri nanti tidak bisa diizinkan. Nggak bisa. Harus bentuk komunitas dulu. Nah itu. Iya. Kalau tidak mau repot, ya sudah maksudnya ke klub yang ada. Gitu. Masuk ke klub yang sudah berdiri. Kan sekarang banyak yang unit orang tawar-tawarkan itu kan. Pikirnya setelah dapat unit tanpa masuk komunitas kemudian tidak ada izin, ya sudah bebas saya bawa ke sana kemarin. Tapi ternyata ya, Koriki sudah jelaskan tidak bisa sembarang bawa itu. Ya coba-coba saja bawa. Itu kena pidana apa ya? Darurat bisa ya? Darurat bisa karena kan dianggap membawa saja. Senjata yang bisa melukai. Iya. Nah ini edukasi juga buat sahabat podcast dan teman-teman lain bahwa Anda yang mungkin ditawari unit airsoft gun atau air gun, hati-hati. Jadi bukan sembarang beli ini, dikasih beli aja punya. Sorry ya. Kemarin. Unit airsoft gun itu semua sudah terdata dan punya nomor seri. Jadi kalau misal unit saya bawa ini, tapi kedapatan ditangkap oleh polisi atau tentara, itu unit ada nomor serinya itu unit itu. Jadi dia ketahuan, oh ini punyanya si ini. Ya, kalau unit yang tidak terdaftar, nah itu dianggap ilegal. Nah itu dia. Hati-hati membeli juga ya, harus didaftar juga itu. Jadi jangan sembarang-sembarang ada orang berjual, karena terus terang saya pernah ditawari orang gitu. Ya. Karena saya lihat, nasuli juga ini, pistol ini. Sekarang kan banyak apa ya kalau saya bilang, sekarang kan banyak kasus kriminal loh, pembegalan, perampokan, warung-warung bawa semacam sempi, lalu itu airsoft gun. Ketika dia ditangkap, unitnya itu akan diperiksa.
ini punya nomor seri enggak? Iya. Kalau semisal ada nomor serinya, oh dari grup ini dia, Nah, jadi tahu. tangkap orangnya. Angkat dulu, siapa tahu barangnya dicuri juga. Ya, tapi kalau tidak punya nomor, ya ini barang ilegal. Oh, langsung itu. Udah langsung sel. Langsung kena undang-undang darurat. Berarti tidak bisa sembarang. Kita lihat orang olahraga begitu yang menawari, tidak bisa sembarang dibeli. Jadi sahabat podcast, hati-hati, jangan bujuk rayu beli apa, tidak ada izinnya. Terlantar ada razia ditangkap. Maka saudara masuklah di penjara gara-gara bawa senjata tajam dan sejenis airsoft. Karena sekarang sudah banyak yang kena tangkap. Banyak ya? Banyak. Begitu. Ya apa kalau kita bilang ya, ajang gaya-gaya. Bawa senjata, orang bilang kayak pistol, ya kan? Dinawi awas itu share itu. Padahal kita tahu ini semua sudah diatur dalam undang-undang. Kita kan bisa lihat yang mana asli, yang mana bukan asli, apa? Yang mana senjata asli, yang mana airsoft gun. Yang bikin beda itu dibawanya dia. Kita pegang pantatnya itu kita lihat. Kalau dia ada lubang, nah itu airsoft gun namanya. Untuk isi gasnya. Ada ya, tapi kalau dia polos, tapi ya, kan biasanya asli. Orang kalau bawa begitu dia mau lihat di bawahnya ya, lihat, makanya saya coba sampaikan loh. Kalau sempat kita lihat, nah lihat itu. Kalau dia cuma bulat begini, ada lubang-lubang kecil untuk gasnya, itu airsoft gun. Tapi bukan buser dia. Bukan buser itu. Buset dia. Buset namanya. Ini menarik sekali diskusi kita hari ini ya, untuk edukasi juga ke masyarakat Palu, khususnya sahabat podcast, bahwa ternyata kita memiliki unit airsoft gun maupun air gun itu tidak sembarang. Jadi, kalau ada yang menawari Anda, hati-hati. Anda beli, kemudian Anda jalan, kemudian tertangkap razia, ya bisa ada sanksi pidana. Nah itu. Jadi menarik, dan semakin kita lebih jauh nanti, ya, saya masih ada penasaran sedikit ini soal airsoft gun ya, begini, sekarang ini kan mungkin orang belum tahu gitu bahwa airsoft gun ini ternyata tidak bisa dibawa ke sana kemari, karena tadi seperti Koriki sudah sampaikan bahwa airsoft gun ini punya aturan-aturan main, termasuk misalnya unit itu harusnya ditempatkan tempat tersendiri di Polri lah, di Polda Sulteng atau di Polres. Tapi di banyak kenyataan ada tempat saya lihat teman juga, entah itu majlis atau apa, tapi saya lihat, apa itu? Dia mungkin tidak mau berdebat apa, tidak, cuma saja. Bisa nggak itu barang itu dibawa ke sana kemari? Sebenarnya tidak bisa. Kan sudah ada aturan dari Polri. Kita nggak boleh bawa senjata apapun jenisnya selain aparat. Itu saja, nggak bisa bawa. Berarti memang itu cuma untuk ketika kita mau game ya, latihan, baru diambil unitnya. Iya. Hal itu melapor dulu ke Polda, izin bahwa kita ada latihan. Nah biasanya kan Polda sudah tahu tuh jadwal latihannya, mereka hari Minggu katakanlah begitu, hari Minggu jam 2. Jadi mereka sudah tahu itu, hari Minggu jam 2 mereka akan datang ambil unit untuk pakai latihan. Dan kita pun latihan itu diawasi. Ada pengawasan. Bisa sembarang. Jadi kalau ada yang pamer-pamer begitu dilihat masyarakat, dilapor saja. Kalau pada saat latihan sih tidak ada masalah ya, tapi berlaku di wilayah tempat kita latihan, atau tempat kita bermain, atau tempat kita mengikuti pameran. Nah, itu boleh. Tapi di luar dari itu tidak boleh. Kalau dibawa gagah-gagah ditaruh di pinggang supaya boleh, silakan. Paling-paling itu kena semprit. Apa banyak juga nanti orang saya lihat bergaya-gaya supaya dibilang aparat, ternyata dia bawa airsoft gun. Buser lah. Gunting-gunting tipis apa, kasih lihat-lihat yang di pinggang, ternyata itu airsoft gun, ternyata bisa ditindak juga, bisa dilaporkan itu. Lapor boleh. Boleh ya? Boleh dilapor. Jadi emang sudah dianggap itu merencanakan, sedang merencanakan untuk membuat kriminal.
Karena membawa saja, kalau kita bawa body kan itu ketika dapat razia ditangkap juga, karena juga undang-undang darurat. Apalagi dalam bentuk model pistol, baru dilihat saja kan sudah menakutkan orang. Iya. Apalagi dia memang berbahaya, bisa melukai. Ya, kita kalau di Palu kan orang-orang kadang bawa parang ya. Orang-orang katakanlah di kampung, orang-orang kampung kan bawa parang. Nah, parang kan dipakai untuk sawah. Ya, betul. Nah, tapi kalau you bawa pistol pakai untuk apa? Tidak mungkin pakai bawa paras pistol. Pakai apa? Mau kenapa dibawa ini? Pakai bawa kebun. Pakai bawa kebun ini, Pak. Tadi Bapak kasih lolos orang bawa parang. Dia memang mau bawa paras, pistol dipakai bawa parang. Ya, langsung logika saya kira. Jadi sahabat podcast itu. Jadi tidak bisa sembarang-sembarang. Kalau kamu punya di rumah, ya memang bawa keluar leh. Dapat tangkap nanti. Oke, baik. Saya mau ke soal rencana ke depan airsoft gun ini. Kira-kira Riki dan teman-teman ini mau dibawa kemana ini olahraga atau hobi ini? Tadi sudah dibilang olahraga yang lumayan mahal. Untuk mau dibawa kemana, saya rasa ini barang kita tidak bawa kemana-mana, hanya hobi saja. Iya, jadi kita bentuk suatu komunitas yang namanya airsoft gun itu tidak lebih dari hanya hobi Dan untuk prestasi, bermain, ada hobi dan lomba. prestasi, dan juga ya bagi warga-warga yang memang pengen main. Nah, inilah wadahnya untuk mereka. Silakan dipilih, ada beberapa klub, silakan masuk, silakan main. Daripada Anda bermain di luar komunitas yang kita bilang ilegal, terus kena tangkap, kan urusan, Pak. Urusan lagi, kamu siapa, berapa orang, klubnya apa. Kalau Riki lihat mendapatkan unit itu apakah sebebas yang penjualan online itu, Kak? Apakah bisa sebebas itu untuk membeli? Atau unit dijual secara bebas. Secara bebas. Tapi pastinya si penjual itu juga punya izin. Begitu, si penjual pasti sudah memiliki izin untuk menjual unit itu. Begitu. Jadi tidak mungkin mereka jual barang tapi tidak ada izin. Dan ini barang kirim. Memang semua prosesnya itu harus transparan. Jadi ternyata tidak bisa sembarang juga, walaupun dia dijual bebas, tapi yang menjual juga harus dicatat juga ya. Ya mungkin ada penjual gelap, ya. Pasti ada lah. Sedangkan SMP kan juga orang bisa beli gelap-gelap. Tapi kita kan tidak tahu, gitu. Ya, baiknya yang berizin, tetap kita mengikuti pola aturannya saja. Kalau kita bilang selama Anda belum ada masalah, jangan bikin masalah. Kalau unitnya itu yang paling murah berapa? Saya tahu nanti ada yang tertarik. Paling murah ya ada yang 3 juta. Tidak murah itu. Ada yang 4 juta. Paling mahal bisa sampai puluhan juta. Paling mahal ada yang sampai 30. Aduh, harga motor itu. Sudah main kata tel saya kita. Kalau kita hitung-hitung ya, kita hitung biayanya. Biaya satu orang untuk airsoft gun secara lengkap nih, dari kepala sampai di kaki. Kan ada helmnya, ada face-nya, kacamata, ada bajunya, rompi, sarung tangannya, celana. Ya, paling-paling juga masih sekitar 4 juta 5 juta. Berapa karung berhasil? Nah, itulah pada saat itu memang saya pikir loh, ini kalau saya bentuk airsoft gun, ada nggak yang mau main? Iya. Sementara ini olahraga ini mahal. Susah kalau urusan hobi. Tapi ya teman-teman ngomong kita mau. Ya udah, gimana caranya? Nabung uangnya untuk beli hobinya.
Asik juga nih kalau bicara Alpsugan. Mudah-mudahan saya tidak teracuni untuk membeli unit mahal ini. Makanya saya nggak mau unit kemari. Takutnya nanti keracunan. Ya, gitu ya. Aduh. Dikejar metu ini. Begini. Oke, asik sekali nih. Ya, kita sudah hampir 20 menit lebih. Gitu ya. Saya ingin apa yang perlu kita edukasi ke masyarakat ini, khususnya di olahraga yang satunya atau di permainan satunya, di closing kita Ren. Airsoft gun kita harus pahami bahwa itu adalah sebuah permainan atau sebuah ketangkasan. Biasanya kita ngomong itu untuk olahraga saja. Jadi tidak untuk hal yang lain-lainnya, hal yang negatif lah. Gitu. Jangan ditanggapi atau jangan beranggapan atau jangan dipersepsikan bahwa airsoft gun itu adalah benda yang bisa kita pakai secara bebas. Tidak mungkin. Jadi gunakanlah airsoft gun dengan benar dan wajar, karena itu adalah hobi yang memang kita betul-betul hobi di dunia itu. Kita bermain ala-ala militer, tapi halnya positif. Bukan kita membawa-bawa tenteng-tenteng kemana-mana menakutin orang. Itu kan sudah tidak wajar. Jadi tetaplah berpikiran positif bahwa airsoft gun hanya dipakai untuk ketangkasan dan olahraga. Tidak boleh dipakai untuk gagah-gagah dan apa bilang orang sini bilang pakai bagaya-bagaya. Mau bergaya, mau berfashion itu ada tempatnya. Ada pameran. Mau ikut untuk pameran, sosialisasi, edukasi, nah silakan itu. Silakan Anda di sana full gear kalau kita bilang. Lengkap. Itu boleh. Bukan dibawa di jalan-jalan ke sana kemari. Ya, nanti orang bilang gila. Oke. Saya punya satu apa ya bisa dibilang. Bukan sih semacam closing dari Koreki, tapi sudah berapa komunitas di Palu? Bisa ratusan? Belum sampai. Sulawesi Tengah, saya kalau nggak salah belum sampai 10 ya. 6 apa 7. 5 apa 7. Karena ya itu, ini komunitas, saya bukan bilang apa ya, bukan bilang mau merendahkan, tidak. Ini komunitas memang harus siap-siap uangnya keluar. Karena semua barang yang mahal itu. Jadi ya, kalau kita mau bilang dia punya komunitas atau orang-orangnya banyak, saya rasa ada, tapi tidak banyak. Tapi solid nggak ini komunitas? Maksudnya di antara solid, ya. Wah, coba cocok ini, karena Koreki mau maju caleg DPR Kota Palu ini sudah potensi suara. Tapi saya tidak minta tanggapan berbahaya karena ada aturan organisasi. Saya kira cukup ya. Baik sahabat podcast, terima kasih bersama Anda. Kita akan berjumpa lagi di podcast berikutnya bersama saya Ren Sapi Buku Dapa. Assalamualaikum. Selamat sore. Jaya.